Ya, saya pegang. Oke, kita kedatangan tamu spesial Ibu Fahira Idris, seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dapil Jakarta ya, Bu? Siap. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena mau untuk menghadiri virtual podcast saya pada malam hari ini. Oke. Saya kan kemarin lihat, Bu, ini menarik soal CV Ibu yang kemudian banyak mulai dari SD, TK, SD, SMP, lalu masuk ke kuliah, seperti itu. Nah, yang tertarik adalah hal apa yang mendorong Ibu untuk terjun ke politik? Karena kan jarang nih ada perempuan yang mau berpolitik, paling perempuan mau artis atau wanita karir. Politik itu menjadi sesuatu yang baru mungkin. Ya. Oke. Aku manggilnya Rapko ya? Ya, Rapco boleh, Coco boleh. Panggilnya siapa? Panggil Coco. Lebih enak panggil apa? Coco. Panggil Coco ya? Iya, Oke. Aku jawab ya. Oke, Coco boleh. ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Coco, saya senang sekali bisa hadir di podcastnya Coco ya. Saya doakan Coco menjadi terkenal juga ya. Amin. Mulai dari merintis ini mewawancarai orang-orang, dan ini kan sebenarnya juga sama dengan Coco juga menimba ilmu, mudah-mudahan ilmu Coco dan menjadi sukses ya. Saya Fahira Idris, anggota DPD RI, dan hal yang mendorong saya untuk terjun di politik itu artinya gini, Coco, kan menjadi wakil rakyat atau senator ya sebutan kita ini kan sebenarnya mengalir begitu saja. Jujur, walau ayah saya seorang politisi, bahkan kakek saya dulu almarhum juga politisi juga, tetapi awalnya saya sama sekali tidak terpikir untuk terjun ke politik, gitu kan. Menjadi anggota DPD ini biasanya maksudnya saya itu sebetulnya dorongan dari orang-orang terdekat, dari teman-teman, organisasi gitu ya, karena saya memang dari kecil itu SD sampai SMA ketua kelas, terus kemudian awal kuliah saya udah mulai usaha sendiri ya. Nah, terus waktu umur 30 tahun saya berminat ke bidang sosial. Biasanya kalau ada gempa itu hari kedua gempa saya udah ada di sana, Coco. Misalnya ada di Sumatera Barat, di Jogja gitu kan. Nah, masuk usia ke 40 tahun, mata saya terbuka oleh yang namanya Twitter. Tiba-tiba saya menjadi terbuka terhadap dunia perpolitikan di Indonesia gitu ya, dan saya waktu itu awalnya miris karena banyak sekali peredaran miras di Indonesia tidak terkendali, tidak ada undang-undangnya. Nah, itu saya perjuangkan dan membuahkan hasil yang cukup baik ya. Gitu. Contohnya dengan terbitnya Permen perdagangan yang dulunya miras dijual di minimarket, sekarang sudah tidak boleh lagi dijual minimarket. Dan waktu Sevel bangkrut, mereka bilang katanya Sevel bangkrut karena Fahira Idris. Karena saya ngomong itu karena mereka banyak menjual miras saat itu. Nah, tapi perjuangan saya belum selesai, Coco, karena saya inginnya Indonesia punya undang-undang yang mengatur miras supaya tidak banyak korbannya, karena korbannya banyak anak muda. Nah, pada tahun 2014 tiba-tiba teman-teman saya bilang, kamu kayaknya cocok masuk ke dunia politik deh. Saya bilang, saya ini bukan anggota partai, gitu kan. Gitu. Terus kata teman saya, untuk menjadi anggota dewan, ada kok caranya nggak tanpa melalui partai, yaitu jalur DPD RI. Nah, saya senang sekali ternyata masuk ke DPD RI itu sebagai anggota caleg yang independen. Jadi non partai cocok saya. Wow, keren dong. Jadi kayak gitu. Iya, dan dapilnya satu provinsi DKI Jakarta. Ya, alhamdulillah berkat doa orang tua, berkat dukungan teman-teman, akhirnya saya lolos. Nah sekarang ini Coco, saya sudah di periode yang kedua. Gitu. Dan saya sangat menikmati sekali menjadi wakil rakyat. Saya ternyata jiwanya di situ. Jadi walaupun saya 20 tahun mulai usaha, tapi ternyata jiwa saya ternyata menjadi wakil rakyat itu saya sangat menikmati sekali, Coco, gitu. Oke. Kalau begitu, Bu,
suka dukanya apa, Bu? Menjadi anggota dewan, karena kan tadi Ibu katakan Shuffle bangkrut karena Ibu, seperti itu Ibu katakan seperti itu. Nah, suka dukanya apa selain itu, Bu? Suka dukanya ya, Coy ya. Yang paling saya suka itu adalah dengan menjadi anggota dewan, saya banyak sekali bertemu dengan masyarakat gitu ya. Mungkin karena saya senang berkomunikasi dengan masyarakat, Coco. Terus kemudian juga saya senang mengadvokasi karena saya punya LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi saya dengan punya LBH, terus kemudian sebagai anggota dewan, nah saya bisa mengadvokasi hukum ya masyarakat gitu. Apa misalnya kadang-kadang mereka dizolimi masalah surat tanahnya, atau misalnya mereka jadi korban KDRT suaminya, atau misalnya mereka kena korban penipuan. Nah itu saya sebagai anggota dewan terjun di situ. Terus kemudian juga yang sekarang saya jalani, Coco, sejak pandemi, kan saya sudah mengalokasikan gaji saya untuk menolong masyarakat. Nah sekarang ini saya selalu membagikan sembako, terus setiap Jumat saya keliling ke kelurahan yang ada di DKI Jakarta tuh ada 267 kelurahan, saya keliling untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Terus kemudian juga selama bulan Oktober November ini saya melaksanakan pemeriksaan rapid gratis untuk warga DKI Jakarta di 5 wilayah. Jadi mungkin karena dasarnya senang sosial, jadi saya sangat menikmati sekali, karena kalau jadi anggota dewan itu ya memang kita harus membaktikan diri kita, waktu kita untuk masyarakat. Nah, untung saya punya keluarga yang sangat pengertian gitu ya, suami dan anak-anak juga dukung. Yang penting bagi mereka Sabtu Minggu harus bersama keluarga. Nah, jadi saya kerja keras Senin sampai Jumat. Yang penting saya Sabtu Minggu saya alokasikan untuk keluarga. Jadi suka dukanya itu. Nah, dukanya adalah perbedaan kami dengan DPR. Kita kewenangannya itu masih belum sepenuhnya seperti DPR. Contoh kalau DPD itu kita sudah bisa mengajukan rencana undang-undang. Nah, tapi kita tidak bisa memutuskan. Yang tetap memutuskan saat ini masih DPR. Nah, makanya kemarin waktu Omnibus Law ribut-ribut itu, Coco, saya itu kita dari DPD itu kan banyak ditentangkan, Bu. Iya. Nah, tapi karena kewenangan kita memang lebih sedikit dibandingkan dengan DPR, kita tidak bisa ikut memutuskan. Nah, itulah salah satu dukanya ya. Dukanya artinya kita belum bisa maksimal dalam hal itu. Tapi selebihnya saya sangat menyukai tugas-tugas saya sebagai anggota DPD. Oke, menarik sih. Ya sebelumnya juga saya juga sering ngikutin diskusi-diskusi yang Ibu pernah bawakan di Komnas Perempuan, karena Ibu juga aktif dalam advokasi perlindungan perempuan dan anak. Jadi saya juga sedikit banyak mengikuti Ibu di Instagram seperti itu, kegiatan Ibu juga. Terima kasih, Coco. Oh iya Ibu. Nah, Ibu kan mewakili DKI Jakarta nih. Kita masuk ke dalam pembicaraan kita. Pendapat Ibu mengenai performa Pak Anies Baswedan sejauh ini selama 3 tahun memimpin. Apa prestasi ataupun pencapaian utama yang sudah diraih oleh Pak Anies seperti itu? Ya, jadi saya itu memang dari awal saya support beliau ya, saya support beliau. Bahkan kadang-kadang nih Coco, saya dibilang katanya ini Ibu Fahira ini anggota DPD apa jubirnya Anies? Saya sampai begitu. Artinya saya dipikir seperti seolah-olah membela. Padahal kalau menurut saya ya memang beliau ini layak dibela, layak diperjuangkan ya. Jadi gini Coco, menurut saya selama 3 tahun ini berbagai pencapaian, prestasi dan penghargaan itu sudah banyak yang berhasil diraih gitu kan. Namun tentunya ke depan masih banyak tantangan dan kompleksitas persoalan yang harus diurai dan dihadapi di Kota Jakarta. Deretan penghargaan dan prestasi ini kan memang patut diapresiasi, tetapi tentunya tujuan bekerja untuk rakyat Jakarta adalah bagaimana sebuah kepemimpinan ini kan punya makna dan arti buat warga. Nah, inilah yang saya lihat ini sedang diperjuangkan oleh Pak Anies. Memang sejak awal kepemimpinannya, Pak Anies Baswedan ini kalau saya lihat berusaha sangat keras merubah corak pembangunan di Jakarta. Dari yang sebelumnya hanya menempatkan pemerintah sebagai administrator,
dan warga sebagai penghuni kini berubah menjadi kolaborator. Jadi sedangkan warga menjadi kreator. Jadi warga yang dulunya nih Coco dianggap bagian dari masalah, sekarang sudah menjadi bagian dari solusi. Nah, contoh nyata dari perubahan corak atau paradigma pembangunan di Jakarta salah satunya adalah program penataan kampung-kampung di Jakarta yang berkonsep Community Action Plan atau berbasis komunitas. Nah, era warga kampung kota di Jakarta hanya dijadikan objek pembangunan dan ancaman penggusuran itu sudah nggak ada lagi. Kalau dulu kan seolah-olah yang namanya kampung gitu ya, ini cocoknya digusur nih. Nah, sekarang ini warga kampung nih adalah subjek utama dari pembangunan. Jadi mereka itu karena mereka itu kan lebih paham dengan kampungnya. Jadi memanusiakan manusia lah gitu. Terus kemudian konsep penataan kampung yang melibatkan warga ini menurut saya solusi yang sangat cerdas dari Pak Anies. Karena tidak hanya merubah wajah kampung di Jakarta menjadi lebih baik, tapi juga menjadi jalan bagi warga untuk berdaya secara ekonomi dan sosial budaya. Karena penataan di 21 kampung prioritas, salah satunya di Kampung Akuarium, Bukit Duri, dan Kampung Bayam, itu bukan sekedar menunaikan janji kampanyenya Pak Anies, tetapi merupakan aplikasi nyata bagaimana sebuah kepemimpinan mempunyai arti dan makna bagi warganya. Jadi selain kecepatan Pak Anies dan jajaran Pemprov, termasuk tenaga medis ya, dan semua stakeholder dalam penanggulangan COVID juga ini selama 7 bulan ini juga menurut saya sangat patut diapresiasi. Inisiatif-inisiatif dan kecepatan Pemprov dalam penanggulangan COVID juga tidak hanya menjadi referensi daerah lain, tetapi juga menjadi rujukan nasional. Jadi menurut saya prestasinya banyak sekali Pak Anies. Bu, tadi kan Ibu mengatakan bahwa konsep community kampung yang punya komunitas yang lebih baik seperti itu. Tapi kenapa hal itu tidak diekspos di media, Bu? Kan itu hal penting tuh. Bagaimana kampung antar satu dengan yang lain saling berkomunitas, saling merangkul satu dengan yang lain, tapi kenapa hal itu nggak diekspos di media, Bu? Nah, ini pertanyaan bagus nih, Co. Karena gini, saya harus jujur ya, artinya yang kasihan dari Pak Anies ini kadang-kadang media ini kurang mau meliput kegiatan beliau. Itu yang banyak dikeluhkan oleh kita semuanya. Kadang-kadang Pak Anies mau bikin sesuatu yang luar biasa pun coverage-nya kurang selalu di media, gitu. Jadi makanya saya nggak tahu apa yang terjadi ya, tapi ya kenyataannya begitu, Coco. Mungkin kalau saya tidak mengikuti Instagram Ibu, mungkin saya tidak tahu apa prestasi Pak Anies seperti itu. Karena kan Ibu selalu post dan rajin untuk kasih kabar bahwa ini loh prestasi Pak Anies seperti itu. Iya, memang coverage media nasionalnya kurang lah. Artinya beda dengan misalnya kalau Pak Jokowi kan luar biasa tuh, semua kegiatannya terrecord dengan baik ya, terus sosialisasinya juga gencar. Nah, ini mungkin yang mesti diperbaiki mungkin tim komunikasi ya. Tim komunikasi dari Pemprov ini bagaimana caranya supaya kegiatan-kegiatan prestasi-prestasi Pak Anies bisa tersosialisasikan lebih baik lagi. Menarik itu, Bu. Oh iya, ini lagi tentang keberhasilan Pak Anies membuat program rumah DP 0%. Apa pendapat Ibu mengenai program ini? Baikkah atau masih butuh dibenahi atau seperti apa? Nah, program DP 0% rupiah ini kan sebuah terobosan besar sehingga realisasinya memang tidak mudah ya. Bahkan kadang-kadang yang saya lihat nih banyak dicemooh orang nih, Coco. Namun sekarang kita saksikan sendiri bahwa niat kuat keberpihakan Pak Anies kepada warga Jakarta agar punya rumah sendiri yang dulu diiklankan saat kampanye sudah mulai terrealisasi. Jadi artinya kan sebenarnya tidak sulit bagi seorang pemimpin untuk menepati janjinya selama keberpihakan kepada masyarakat tetap dijaga. Memang kalau ditinjau dari pembiayaan properti dan regulasi, sangat besar tantangan bagi warga DKI Jakarta yang bergaji 4 juta rupiah untuk mempunyai rumah sendiri, apalagi lokasinya di Jakarta. Itulah kenapa banyak warga Jakarta yang pindah ke berbagai daerah penyangga, ya kan? Selama ini kan ke Depok lah, Bekasi, Tangerang, Bogor, gitu, agar punya rumah. Nah, walau masih harus punya
kesulitan untuk punya DP gitu ya. Nah ini tapi mereka ini kan nah dengan adanya program ini jadi sudah lebih baik lah menurut saya. Oke, menarik sih Bu. Lalu kemudian masalah banjir di Jakarta nih Bu, yang selalu orang mengatakan apa yang dilakukan Pak Anies untuk melakukan penanganan banjir seperti itu, karena ini mungkin jadi pertanyaan semua orang untuk orang-orang yang tidak tinggal di Jakarta seperti itu. Apa program Pak Anies mengenai penanganan banjir? Memang tantangan yang harus diatasi salah satunya kan ini banjir ya. Tapi kan memang kita mesti tahu juga bahwa penanganan banjir di Jakarta ini sangat kompleks nih, karena apa? Di Jakarta ini kita ini dilalui oleh 13 sungai besar yang melintas antar provinsi. Ada dari Jawa Barat, dari Banten, dari DKI gitu kan. Nah, artinya apa? Dan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Jadi sebetulnya bukan tugasnya Pemprov DKI saja gitu. Nah, artinya apa? Untuk memperbaiki masalah ini perlu dikerjakan oleh lintas provinsi dan kementerian gitu kan. Karena hanya presiden yang punya kuasa untuk mengkoordinasikan persoalan banjir ini. Nah, yang kita belum punya saat ini adalah undang-undang khusus yang mengatur penataan tata ruang yang sinergis dan juga untuk mengatasi masalah banjir dan macet. Nah, ini mudah-mudahan kalau undang-undang ini sudah ada nih, ya. Terus kemudian ada sebuah badan khusus yang bertanggung jawab kepada presiden untuk memastikan penataan ruang Jakarta dan daerah sekitarnya. Nah, ini insya Allah kita akan bisa gitu. Nah, memang kalau hanya Pemprov DKI yang mengerjakannya sendiri memang akan sulit gitu. Ya, menurut saya juga agak sulit juga karena kemarin 3 tahun 4 tahun terakhir kan pembangunan besar di Jakarta kan gede-gedean tuh Bu. MRT, betul. LRT, lalu kemudian kan tanah akhirnya tergerus kan seperti itu. Betul sekali. Jadi itu yang membuat mungkin air tidak menyerap ke tanah seperti itu. Iya. Oke. Ini diskusi yang sangat menarik sih Bu untuk tahu lebih dalam tentang Pak Anies seperti itu. Lalu kemudian melalui program Jaklingko misalnya, apakah ada manfaat tentang Jaklingko seperti itu Bu? Kalau menurut saya sih, apalagi kan kemarin baru saja kita memenangkan award ya mengenai transportasi yang berkelanjutan. Jadi kalau menurut saya kita harus angkat topi lah untuk Pak Anies masalah ini. Walaupun nih beberapa hari ini banyak haters-hatersnya kemudian yang menghubung-hubungkan dengan prestasi orang-orang terdahulu. Padahal sebetulnya award ini adalah melihat keberhasilan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menata kota selama 1,5 tahun sebelumnya. Kan artinya kan memang sudah di masanya Pak Anies kan, gitu. Jadi menurut saya sih semua yang sudah dicanangkan, yang sudah dikembangkan Pak Anies mengenai transportasi yang berkelanjutan ini, Jaklingko, ini sudah sangat-sangat baik gitu. Oke. Tapi kan kemudian kan Pak Anies lagi-lagi disalahkan, dibilang ini program terdahulu, ini Pak Anies nggak punya inovasi dan yang lain sebagainya seperti itu. Sehingga kadang-kadang orang kurang bersyukur Bu untuk pencapaian yang sudah dicapai oleh gubernur kita seperti itu. Jadi agak susah juga sih. Bagaimana dengan KJP Bu? Apakah KJP saat ini efektif dibagikan kepada masyarakat yang memang kurang mampu seperti itu? Apakah tepat sasaran seperti itu? Saya termasuk pemerhati KJP nih, ya. Selama ini saya bahkan sudah survei sampai ke Pulau Seribu, ya. Jakarta ini kan termasuk Pulau Seribu juga, dan masyarakat banyak yang sangat bersyukur dengan adanya KJP ini, terutama yang tidak mampu ya, ya. Nah, ini kan karena kan tujuan jangka panjangnya ini kan supaya agar kesenjangan antar warga ini semakin kecil dan keadilan sosial bisa terwujud gitu. Jadi menurut saya sudah sangat-sangat efektif gitu. Sudah sangat efektif dalam
penyerataan ataupun tepat sasaran ya Bu. Betul. Cuman kadang-kadang nih Coco ya, masyarakat ini gini kan, pemerintah itu kan selalu mengumumkan nih waktunya ya, misalnya ada pengumuman-pengumuman misalnya saat pengambilan tanggal berapa, ini berapa. Nah itu banyak yang kadang-kadang apa ya, mereka tidak memperhatikan jadwal. Tiba-tiba mereka bilang, kok saya nggak dapat sih, misalnya ya komplain. Ternyata mereka itu sebenarnya tidak mencatat waktu pemberian KJP itu. Gitu. Jadi makanya sebagai warga DKI Jakarta harusnya, terutama yang pemilik KJP, harus betul-betul tahu tanggal-tanggal dari pemberian KJP oleh Pemprov, gitu, agar mereka tidak miss. Oke. Kadang juga gitu sih Bu, masyarakat kadang udah asik-asik kerja kan lupa hak dia seperti itu. Iya. Jadi, tanggalnya lupa Pas lupa tapi komplain gitu ya. Iya. Ya. Kadang dilemanya seperti itu sih, ketika memang niat baik itu dibagikan ternyata miskomunikasi yang disalahin kita seperti itu. Lalu kemudian ini yang menarik Bu, soal bagaimana penanganan COVID di Indonesia. Lalu kemudian DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar kasus COVID. Apa tanggapan Ibu mengenai hal ini? Ya, jadi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Jakarta, ya memang sangat sulit untuk dilepaskan masalah pergerakan orang nih, Co. Benar nggak? Gitu kan? Karena kita ini semua lintas orang-orang yang ada di daerah-daerah perbatasan itu bekerjanya semua kan di Jakarta kan. Itu kadang-kadang yang di Jakarta ini ya kerjanya orang-orang Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi sebagai ibu kota gitu ya, berbagai aktivitas terutama ekonomi ini memang kita punya tantangan tersendiri lah dibandingkan dengan misalnya wilayah yang tidak terlalu banyak perlintasannya gitu. Kalau menurut saya gitu ya, apa yang dilakukan oleh Pak Anies, Pemprov DKI Jakarta ini sudah sangat luar biasa. Karena apa? Pak Anies itu melakukan tracing yang sangat luar biasa. Artinya dari mulai tes rapid-nya, PCR-nya itu melebihi dari target yang sebetulnya dicanangkan untuk satu kota. Makanya kelihatannya di awal seperti banyak, tetapi karena itu juga banyak dilakukan tracing. Nah, kalau daerah lain seolah-olah sedikit karena mereka juga tidak melakukan pengetesan. Ya, betul sekali. Nah, terus kalau saya lihat apa yang dilakukan Pak Anies, menurut saya sudah sangat luar biasa. Dengan dilakukan tracing yang baik kan otomatis orang akan terdeteksi. Terus kemudian diatasi di Wisma Atlet. Bahkan sekarang alhamdulillah Wisma Atlet itu sudah mulai kosong ya, udah mulai inilah menurun gitu. Cuman memang yang disayangkan nih pergerakan orang ya, nggak harusnya orang di rumah ya, itu memang masih sulit lah untuk direalisasikan di Jakarta ini, Jo. Oke. Lalu kemudian tentang perbedaan pendapat antara pusat dan daerah mengenai kebijakan di COVID ini, Bu, untuk penanganan COVID. Bagaimana Ibu melihat ini? Karena Pak Anies mengusulkan untuk misalnya karantina wilayah, lalu kemudian pusat bilang nggak bisa, lalu kemudian akhirnya crash-nya di situ. Seperti bagaimana Ibu melihat itu? Ya memang ini ya, Co, dalam menghadapi wabah ini kan kita sebenarnya harus berlomba dengan waktu. Betul. Ya kan? Kecepatan pencegahan ini harus lebih cepat daripada kecepatan penyebaran virus gitu. Dan inilah yang dilakukan Pemprov DKI sejak awal. Ditemukannya kasus positif. Kecepatan DKI ini yang saya rasa tidak bisa diikuti oleh pemerintah pusat. Makanya sepertinya terjadi perbedaan pandangan terus gitu, Co. Nah, jadi banyak sekali inisiatif percepatan penanggulangan COVID-19 yang sebenarnya dimulai dari Jakarta. Betul. Kemudian baru diadopsi oleh daerah-daerah lain, bahkan diadopsi oleh pusat. Sebut saja ini, Co. Misalnya inisiatif pembentukan tim tanggap COVID-19. Membagikan jutaan masker kain dan mewajibkan memakainya saat berada di luar rumah, sampai inisiatif memberi sanksi pelanggaran protokol kesehatan. Itu kan semuanya dimulai dari Jakarta, Co. Betul. Nah, terakhir yang saya bilang tadi, Jakarta menjadi daerah
yang terdepan dalam menerapkan 3T, yaitu testing. Bayangkan ya, testing kita ini sudah 4 kali lipat dari standar yang dianjurkan WHO. Kedua, tracing dengan metode active case finding. Jadi puskesmas ini harus proaktif melakukan tes COVID-19 ke komunitas atau ke warga yang kemungkinan besar punya potensi tertular. Nah, yang ketiga, treatment. Treatment ini yaitu kesiapan tindakan medis dan kesiapan fasilitas kesehatan. Nah, saya sebagai anggota DPD RI dari Dapil Provinsi DKI Jakarta juga ikut membantu pemerintah. Makanya saya kemarin ngadain pemeriksaan rapid gratis, Udah 2 kali nih, kemarin di Jakarta Selatan sama Jakarta Timur. Nah, insya Allah tanggal 14 November itu kita mengadakan di Jakarta Utara. Nanti 21 November kalau nggak salah Jakarta Pusat, 28 di Jakarta Barat. Nah, kalau Coco tinggalnya di mana? Saya di Tangerang, Bu, tapi saya kerja di Jakarta. Saya ngajar di salah satu sekolah. Seperti itu. Daerah mana? Daerah Jakarta Selatan, Cipete Utara. Oh, Selatan ya. Selatan saya udah ngadain. Nanti kalau misalnya Coco mau ngajak teman, mau rapid gratis di tempat saya boleh. Boleh. Oke, siap. Saya pasti akan ke sana kalau main ke Jakarta Selatan, Bu. Ada beberapa kerjaan yang harus ngambil ke sekolah, pasti saya akan ke sana seperti itu. Siap. Oke. Bu, ini nampaknya masalah komunikasi yang kurang yang dilakukan oleh tim komunikasi seperti itu. Karena prestasi-prestasi ini bagus banget, Bu. Tapi rakyat di bawah tuh nggak tahu seperti itu. Apalagi saya orang Tangerang, mungkin ada teman-teman orang Bekasi, ada teman-teman orang Depok, yang mungkin nggak tahu tentang prestasi-prestasi ini seperti itu. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka seperti itu? Ya, jadi tentang prestasi Pak Anies ya. Kalau saran saya ya, karena Pak Anies ini kurang terekspos oleh media. Nah, untuk para pendukung Pak Anies itu segera saja wajib follow Instagramnya Pak Anies, terus kemudian Instagramnya Pemprov DKI Jakarta, karena dari situlah kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang akurat terkait prestasi atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Pemprov untuk warganya, supaya nggak salah informasi. Soalnya kadang-kadang kalau kita mengandalkan media, nanti informasi yang kita dapat malah informasi yang salah nih, Cok. Iya, betul. Jadi agak ini juga ya, tidak nyampe kebenaran itu kepada masyarakat awam seperti itu. Oke. Bu, terakhir nih penutup, sebagai anggota senator, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada anak muda? Karena kan kemarin kita ngerayain Sumpah Pemuda tuh. Oh ya. Apa pesan Ibu kepada anak muda ingin membangun negeri? Atau mungkin ingin menjadi atau terjun ke politik seperti itu. Karena kan anak muda selalu dicap, ngapain sih masuk ke politik, kan masih muda seperti itu. Nah, pesan Ibu apa untuk teman-teman yang mungkin ingin terjun ke politik? Nah, terima kasih, Co. Jadi gini, Co, jika politik dikaitkan dengan pemuda, nah Indonesia ini sebetulnya punya laboratorium sejarah yang begitu kaya untuk dijadikan pelajaran, terutama bagi generasi muda saat ini. Semua fase dan momentum penting bangsa ini itu dimulai dari kebangkitan nasional yang ditandai dari berdirinya organisasi-organisasi pribumi pada awal 1900-an, Misalnya Sumpah Pemuda 1928 hingga Proklamasi 1945. Semuanya itu digerakkan oleh pemuda. Peringatan Sumpah Pemuda juga diharapkan menjadi momen perenungan dan titik balik bagi anak muda Indonesia untuk ikut mewarnai dunia politik Indonesia. Nah, saya mau mengingatkan saja bahwa bangsa ini tidak akan merdeka jika anak muda seperti Pak Cokro Aminoto, Soekarno, Hatta, Syahrir, Dewi Sartika, lainnya tidak berpolitik. Kebayang nggak, Cok, kalau misalnya mereka nih, semua yang kita sebutin nih, pahlawan-pahlawan, tidak berpolitik, kita mungkin nggak akan bisa merdeka. Iya, saya yakin nggak akan merdeka. Betul. Nah, mereka ini dengan kesadarannya ya mengambil jalur politik untuk terjun ke rakyat untuk meretas ketimpangan. Jadi berpolitik agar penindasan berakhir. Nah, makanya seperti saya berpolitik niatnya
ingin kita punya kebijakan tentang masalah miras misalnya untuk melindungi Indonesia. Nah, jadi seperti itu, Jo. Jadi jika sejarah sudah artinya sejarah sudah membuktikan bahwa anak muda ini yang sekarang ini tidak perlu ragu untuk terjun ke politik. Jangan takut deh pokoknya menurut saya, karena ini kesempatan besar kita untuk berbuat sesuatu untuk Indonesia. Betul. Nah, kondisi perpolitikan di Indonesia yang saat ini masih memang belum sepenuhnya lepas dari pusaran saling menyandera, saling sikut, sekaligus saling merangkul jika kepentingannya sama. Walaupun kepentingan itu kadang-kadang membelakangi keinginan rakyat. Nah, ini artinya apa, Cocok? Kita membutuhkan tangan pemuda yang berani untuk mengurainya. Nah, politik punya pengaruh yang sangat melekat dalam menentukan wajah ekonomi Indonesia, termasuk maju mundurnya berbagai bidang dan sendi kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, budaya, sosial, keamanan, hukum, pemberdayaan rakyat, bahkan termasuk prestasi olahraga. Jadi apa artinya? Suka tidak suka, senang atau tidak senang, apapun yang terjadi di negara ini sangat dipengaruhi oleh perangai para politisinya. Nah, semakin banyak pemuda yang berkualitas terjun ke politik, akan semakin baik wajah negeri ini. Kuncinya, para pemuda harus kuatkan niat bahwa terjun ke dunia politik itu untuk mengubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Terutama juga saya, karena saya perempuan nih, Coy ya. Saya tuh berharap lebih banyak lagi wanita yang mau terjun ke politik. Karena tahu nggak, Coy, perbedaannya apa? Kita nih di dunia perpolitikan, ternyata kalau kita perempuan nih, kita tuh lebih mikirin bagaimana caranya menyelamatkan perempuan dan bagaimana caranya menyelamatkan anak-anak. Jadi itu naluri kali ya, naluri ya. Jadi makanya kenapa saya sangat berkeras hati supaya undang-undang miras itu terjadi, karena naluri saya pengen menyelamatkan anak-anak. Kadang-kadang kalau bapak-bapak ini mereka mikirnya kan ya masalah pembangunan dan lain sebagainya, tapi sentuhan kepada keluarga itu lebih dimiliki oleh politikus perempuan. Jadi mudah-mudahan lebih banyak lagi politikus perempuan di Indonesia. Apalagi kita akan menghadapi bonus demografi 2045 ya, Bu. Otomatis kan butuh peranan anak muda, orang-orang yang nanti akan menjadi pemimpin negeri ini, seperti generasi bangsa yang akan menghadapi itu. Iya, betul sekali, Jo. Oke. Bu, ini aku stop recording ya. Terima kasih banyak sudah mau discuss. Thank